Shalom dan selamat pagi untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Gereja Toraja, Rabu 13 Oktober 2021. Untuk mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita selalu menjadikan Tuhan sebagai penuntun kita di dalam kehidupan kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan agar menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur atas berkat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, berkat-Mu masih mengalir di dalam kehidupan kami dengan adanya nafas kehidupan yang masih kami rasakan di hari ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 16, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pengakuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, tema perenungan kita adalah kekayaan untuk mengasihi. Saat orang menanyakan apakah kita mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin, tentu sebagian besar kita akan memilih menjadi orang kaya. Akan sulit menerima orang yang mau memilih miskin. Tetapi ternyata kekayaan itu bukan sebuah tujuan, melainkan alat untuk menyatakan kasih. Kekayaan itu bukan untuk dinikmati seorang diri, melainkan menjadi alat untuk menanyakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan. Hal serupa juga terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam bacaan kita hari ini. Orang kaya yang diberkati Tuhan, tetapi menikmati sendiri kekayaan dan tidak sedikit pun peduli kepada sesama. Terbukti bahwa di dekat pintu rumahnya terbaring Lazarus yang sakit dan lapar. Saat kematian keduanya terjadi, penghakiman dan orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham di sorga. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai untuk mengasihi orang yang membutuhkan, bukan malah dinikmati sendiri. Meskipun Lazarus miskin, tetapi dia tetap mencoba melakukan yang baik dan tidak melanggar perintah Tuhan. Itulah sebuah gambaran dari Tuhan tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita seperti orang kaya tadi, tidak peduli kepada orang lain dan hanya sibuk dengan kekayaan kita? Percayalah bahwa semua yang kita miliki, baik itu harta benda, baik itu pengetahuan dan hikmat, jabatan dan status sosial, semua itu dari Allah. Dan karena itu patut dipakai untuk memancarkan kasih karunia Allah pada sesama kita. Amin. Mari kita kembali menundukkan kepala kita kembali berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu di pagi hari ini dapat membantu kami agar kami dapat mengasihi sesama kami sesuai dengan firman-Mu. Bantu kami Tuhan agar dapat memancarkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani setiap aktivitas mereka, sehingga dari dalamnya berkat-Mu senantiasa mengalir ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan kelemahan tubuh, kami juga serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menyertai, memberkati, dan memulihkan saudara-saudari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang mengucap syukur bersama dengan saudara-saudari kami yang sedang bersyukur atas pertambahan usia atau bersyukur dalam hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati dan memberikan syukur di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dan mari kita memancarkan kasih karunia Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita.
Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita.